Cukup banyak orang Kristen yang saya temui dan mengatakan bahwa saya memang dari sononya udah begini Pak, saya nggak bisa dirubah lagi. Ya memang begini ya, apa boleh buat. Kalimat seperti ini seakan-akan mungkin terdengar ya memang kan Tuhan juga nerima kita apa adanya ya. Kalau memang kita sudah begini dari sononya, ya sudah kita terima saja. Nah, tema kita hari ini adalah menjaga kemurnian diri. Jadi menjaga kemurnian diri itu terkait dengan hidup yang bertumbuh. Nggak mungkin kita bisa menjaga kemurnian diri kalau kita nggak tahu apa yang harus kita jaga. Nah, masalahnya adalah pada waktu kita memahami panggilan kita di dalam Tuhan, kita merasa bahwa kita hidup sudah cukup baik. Ada juga orang yang mengatakan ya saya memang udah nggak bisa berubah lagi seperti yang tadi saya mention di awal, sehingga hidupnya ya begitu-begitu saja. Menjaga kemurnian diri itu terkait dengan fokus dari kehidupan kita dan dasar atau evaluasi kita terhadap apa yang kita jaga hari-hari ini. Nah, dari kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 22 sampai 25 yang kita baca, yang kita renungkan itu terkait dengan panggilan Tuhan itu khususnya kepada para penatua. Ya memang kalau kita membaca konteksnya, Paulus mengirimkan surat kepada Timotius ini terkait dengan bagaimana Timotius sebagai pemimpin gereja itu menjangkau, mengajak orang lain untuk hidup bersama-sama melayani di dalam sebuah jemaat. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bahwa sebenarnya ada hal yang perlu kita ketahui. Walaupun ini terkait dengan panggilan seorang penatua, tetapi setiap orang Kristen itu juga harus memaknai kehidupan sebagaimana seorang penatua. Ya mungkin kalimatnya adalah seperti ini ya. Tidak semua jemaat itu punya jabatan gerejawi, tapi semua orang Kristen harus hidup dengan identitas surgawi. Tidak semua orang berjabatan gerejawi, betul. Tapi semua orang harus beridentitaskan kehidupan surgawi. Nah, dari sini kita akan belajar beberapa poin yang kita bisa renungkan bersama. Yang pertama adalah ayatnya yang ke-22. Nah, di dalam bagian ini dikatakan ada menumpangkan tangan. Ya, kata menumpangkan tangan itu muncul di 1 Timotius pasal 4 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 6. Nah, ini terkait dengan pentahbisan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang penatua. Nah, pada waktu Paulus mengajarkan bagian ini untuk menumpangkan tangan, itu ada kalimat yang terkait di ayat 17, yaitu mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berkhotbah dan mengajar. Jadi berkhotbah dan mengajar dalam panggilan untuk menyampaikan firman, itu ada kaitannya dengan penumpangan tangan. Sini poin penting untuk menjaga kemurnian hidup kita, yaitu dosa itu terkait erat dengan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, dosa itu terkait erat dengan ajaran firman Tuhan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi mereka yang berkhotbah pada saat itu harus dijaga ajarannya. Sehingga mereka yang diajar ajarannya itu belajar untuk bisa melayani dengan kesungguhan hati. Jadi penumpangan tangan walaupun sifatnya seremonial, tetapi ada sebuah bagian yang resmi. Resmi adalah bagian pengutusan, pentahbisan. Seseorang dikatakan sudah bisa melayani Tuhan dalam konteks penatua saat itu. Tapi kalau dalam konteks jemaat awam, penumpangan tangan itu terkait dengan simbolisasi kita mengaku, ya percaya kepada Kristus. Nah, ini adalah poin penting yang pertama. Karena pada waktu kita menjaga kemurnian diri itu terkait dengan menjaga ajaran kita di dalam firman Tuhan. Kalau tidak dengan demikian, maka apa yang terjadi? Kita akan masuk di dalam sebuah konsep-konsep yang keliru. Contoh, konsep apa? Yang pertama adalah konsep relativisme, relatif. Ya semua ajaran itu kan relatif, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Jadi ada dosa yang putih, ada dosa yang hitam, ada bohong putih, ada bohong hitam. Tergantung dari bagaimana kita memahami. Ya kebenaran itu relatif. Tidak hanya Kristen kok yang benar, agama lain juga yang ada yang benar. Poin yang kedua, konsep yang salah adalah konsep universalisme. Konsep ini mengajarkan bahwa semua agama itu benar dan mengajarkan kepada kita jalan yang benar. Jadi tidak perlu harus percaya hanya kepada firman Tuhan atau Alkitab. Enggak, bisa juga yang lainnya. Konsep yang lainnya yang salah adalah konsep pluralisme. Nah, konsep ini itu mencoba untuk menggabungkan semua kebenaran yang ada. Sehingga kebenaran-kebenaran dari agama A, agama B, dari informasi A, informasi B, itu kita kaitkan semuanya. Maka kita tidak lagi bisa memahami dosa yang sesungguhnya. Nah, Alkitab mencatat dosa yang sesungguhnya adalah pada waktu kita justru merasa baik di hadapan Tuhan.
Dosa yang sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak hanya sekedar habitus atau aktus atau sebuah perilaku yang salah, bukan. Tapi motivasi yang juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga sebuah dosa. Dosa yang sejati juga mengajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan bahwa mengabaikan Tuhan, tahu apa yang benar, apa yang baik dan kita tidak lakukan, itu adalah sebuah dosa. Jadi pada waktu kita ngomong tentang saya kan nggak begitu salah ya dibandingkan dengan orang lain. Kita nggak akan pernah kemana-mana. Kita juga merasa kita sudah melayani, kita sudah datang ke gereja, sudah kasih persembahan, sudah melakukan banyak hal rohani, lalu kita merasa saya lebih baik. Nah, hal-hal demikian juga adalah sebuah bentuk dosa. Bahkan pada waktu kita berusaha jadi orang baik dengan mengandalkan diri sendiri, itu adalah juga sebuah dosa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita tidak akan pernah mampu melakukan yang baik kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kita. Ini poin yang pertama yang kita perlu renungkan, saudara sekalian. Dosa itu terkait erat dengan ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak demikian, kita nggak bisa menjaga kemurnian diri kita, nggak bisa. Karena segala hal yang kita jalani dalam hidup ini, pasti kita akan banyak sekali informasi membuat kita tidak lagi kembali kepada Alkitab. Poin yang kedua adalah dosa itu terkait erat dengan memandang tubuh secara utuh. Memandang tubuh secara utuh. Ayat 23, Paulus menganjurkan kepada Timotius untuk menambahkan anggur sedikit. Nah, kata anggur yang menarik di sini adalah bukan sekedar fermentasi yang biasa sarinya saja, bukan, tapi kata yang dipakai adalah oinos. Oinos itu menunjuk kepada anggur yang beragi. Jadi anggur ini sangat memabukkan. Jadi ini bukan sekedar anggur biasa, ya anggur sirup atau apa, bukan. Tapi ini anggur yang beragi, yang bisa memabukkan. Dan Paulus memberikan saran kepada Timotius untuk menambahkan sedikit, nggak banyak. Maka motivasinya waktu minum anggur adalah sebuah poin untuk menjaga tubuh. Nah ini penting, kenapa? Karena pada waktu itu jemaat itu banyak sekali diajarkan tentang faham Platonis. Faham Platonis mengajarkan bahwa yang baik itu rohani. Kalau jasmani itu nggak baik. Nah ini juga pemahaman yang kadang-kadang terekam di dalam benak kita. Kita merasa yang penting kan hati, Pak. Ya, saya pernah punya pengalaman ketika satu orang pemuda, dulu ya di gereja yang dulu, datang ke gereja dengan sendal jepit, celana pendek, kaos oblong, bahkan dia tidak mandi, tidak sisiran. Lalu saya ngatakan, kamu mau kemana bro? Dia bilang, saya mau ibadah Pak. Lalu saya bilang, kenapa pakaianmu begitu? Lalu dia mengatakan demikian, Pak, bukankah Tuhan melihat hati, bukan melihat jasmani atau fisik saya? Lalu saya bisikan lagi kepada dia, justru apa yang ada di dalam hatimu itu nampak dari bagaimana engkau menggunakan pakaian dan menjaga tubuhmu. Ini poin penting saudara sekalian. Ada banyak orang yang tidak bisa menjaga kemurnian diri karena dia merasa cukup baca Alkitab, cukup berdoa, cukup saat teduh, hal-hal yang sifatnya rohani dalam tanda kutip itu di hati. Tapi ayat bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa dosa itu terkait erat dengan juga bagaimana kita menjaga keutuhan tubuh kita, kemurnian tubuh kita. Artinya apa yang di dalam hati kita sadar bahwa Yesus sudah menebus dosaku, menebus hidupku utuh ya, utuh, bukan hanya sekedar hati, bukan pikiran, tapi utuh termasuk badan jasmani. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kebangkitan. Jadi tubuh itu penting. Ya, pada waktu kita memahami bahwa Yesus sudah menebus dosa kita secara utuh, maka pada saat yang sama kita belajar untuk menjaga tubuh kita secara jasmani. Jadi menjaga tubuh kita secara jasmani itu ya terkait erat dengan kalau kita terlalu workaholic, ya bekerja terlalu berat, tidurnya semakin sedikit misalnya, atau makan berlebihan. Kita nggak usah ngomong rokok deh, narkoba, ya mabuk-mabukan, kita nggak usah ngomong begitu, itu udah pastilah. Tapi hal yang mungkin sehari-hari kita lakukan, mendengarkan lagu dengan earphone mungkin ya, dengan suara keras mungkin ya, atau hal lainnya gitu, banyak hal terkait dengan tubuh kita. Nah itu juga terkait untuk menjaga kemurnian hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi poin yang kedua ini membawa kita untuk masuk di dalam satu langkah lebih maju, yaitu kehidupan rohani terpancar dengan bagaimana kita melihat yang jasmani. Ya, kehidupan rohani terpancar dengan bagaimana kita memahami hal yang jasmani. Jadi dengan demikian saudara sekalian, menjaga kemurnian diri itu juga harus melihatnya secara utuh. Bukan hanya sekedar perbuatan, tindakan, tapi juga bagaimana kita menjaga sikap hati yang dipancarkan melalui badan kita. Ya saya yakin termasuk juga mandi 3 kali sehari, 2 kali sehari, menjaga kebersihan tubuh.
potong rambut ya, atau ya mungkin ke salon mungkin, atau menjaga merawat tubuh ya dengan parameter yang wajar tentunya ya. Ya tentu saja itu bagian dari bagaimana kita memancarkan iman kita kepada Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah dosa terkait erat dengan ketulusan hidup. Coba lihat ayat yang ke-24. Paulus mengatakan di sana ada dosa beberapa orang menyolok ya, beberapa orang menyolok. Ini menunjuk kepada orang yang memang sudah ketahuan, gak usah ditutup-tutupin, dia banyak dosa. Tapi bandingkan dengan kalimat baru menjadi nyata kemudian. Nah, kalimat ini seakan-akan mengkontraskan, ada orang yang hidupnya itu memang apa adanya, sudah kelihatan, memang dosanya beginian, gak dia tutupin. Tapi ada orang yang di awal itu terlihat baik-baik, lalu kemudian di belakang baru menjadi nyata kemudian. Nah, bagian yang ketiga ini mengajarkan kepada kita tentang kepura-puraan. Ya, kita seringkali menggunakan gereja itu menjadi panggung sandiwara ya. Kita mau terlihat baik, ya kita menunjukkan sesuatu hal yang baik. Pada waktu kita FCG ya, kelompok sel bersama, pada waktu ditanya apa yang bisa didoakan, ya semuanya baik-baik saja. Ya, waktu kita ngomong tentang percakapan dalam grup, kita menyampaikannya tuh hal yang normatif tuh ya. Kalaupun kita mengatakan sesuatu kegagalan atau kesalahan, itu yang dulu. Ya waktu saya SMP, SMA, SD gitu. Nggak terkait dengan kehidupan kita hari ini. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu mungkin yang kita lakukan sebuah kesalahan atau kegagalan. Nah, kita nggak bisa otentik. Kita merasa hidup tuh kalau kita membuka sesuatu, nanti jadi membuat kita tuh kehilangan marwahnya, kehilangan harga diri ya, dan seterusnya ya. Saya bukan ngomong dan mengajarkan pada kita untuk mengumbar dosa, enggak sih. Tapi kalau hidup dalam kepura-puraan itu kita nggak akan kemana-mana sih. Ya. Orang yang belajar untuk terbuka di hadapan orang lain, belajar untuk mengakui bahwa dirinya itu sebenarnya manusia yang berdosa di hadapan orang lain yang juga berdosa, itu membawa dia boleh belajar bertumbuh di dalam spiritual. Ya, saudara sekalian harus diperhatikan bahwa kehidupan rohani kita itu hanya bisa dinyatakan ketika kita itu hidup dalam komunal. Jadi walaupun iman bersifat personal, tapi hanya bisa diuji dalam komunitas yang komunal. Ya, walaupun iman personal, saya personal, pribadi, tapi hanya akan nampak ketika kita hidup di dalam kehidupan komunal. Ya, makanya Yakobus mengingatkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, siapa yang bisa melihat perbuatan kita? Ya orang di sekitar kita tentunya. Nah, pada saat itulah kita sadar apa? Hidup di dalam otentisitas adalah hidup di dalam kasih karunia. Ya, kasih karunia itu apa sih? Gini loh, Tuhan itu tidak membuang kita pada waktu kita gagal, kasihnya tidak berkurang pada waktu kita gagal, tapi sekaligus kasihnya juga nggak bertambah waktu kita berhasil. Jadi waktu kita bisa baca Alkitab banyak, melayani, kasih Tuhan tuh nggak bertambah. Ya kasih Tuhan kepada kita tetap gitu loh. Nah, sebaliknya waktu kita gagal, jangan mengintimidasi diri. Kamu nggak bisa, kamu bodoh, kamu nggak layak. Enggak juga gitu loh. Kenapa? Karena kasih Tuhan nggak pernah berkurang. Jadi dosa itu terkait erat dengan kehidupan yang otentik. Ya ingat ya, di dalam visi misi gereja kita ada nilai-nilai, yaitu otentik, peduli, dan misional. Ya, jadi 3 hal ini menjaga kemurnian diri kita di dalam Tuhan. Yang pertama adalah menjaga kemurnian diri kita, itu terkait erat dengan firman yang kita baca, yang kita renungkan. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang pluralis ya, mengambil semuanya benar, atau universalis ya sudahlah yang mana juga bisa, atau menjadi orang yang relatif ya tergantung dari bagaimana kita melihatnya, tapi kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi fondasi dasar ya. Yang kedua adalah dosa terkait dengan menjaga tubuh. Ya, jadi menjaga kemurnian itu bukan hanya sekedar rohani, saat teduh, doa. Menurut saya gini, terlalu banyak berdoa juga salah ya, terlalu banyak baca firman juga salah, terlalu banyak makan juga salah. Semua yang terlalu itu pasti salah. Ya, pasti salah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan ada banyak hal yang kita bisa lakukan dan itu berguna, tapi ada yang tidak berguna. Tapi ada juga yang membangun, ya. Ada juga yang tidak membangun. Jadi kalau kehidupan rohani kita tidak membangun diri kita terlebih dahulu, ya bagaimana mungkin kita bisa membangun orang lain? Ya, jadi tubuh kita adalah sebuah gambaran dari bagaimana kita secara rohani ya memahami penebusan Yesus. Yang ketiga adalah dosa terkait erat dengan kehidupan yang otentik. Nah, dari ketiga hal ini mari kita renungkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kita melihat firman Tuhan yang mengubah hati dan nampak di dalam kehidupan komunitas kita.
Ya nampak ya. Jadi bukan juga dibuat-buat. Alkitab mengatakan nyatakanlah perbuatan baikmu, ya. Kerjakanlah keselamatanmu supaya orang lain bisa melihat. Ya, jadi bagaimana yang pertama kehidupan rohani kita itu diwujud nyatakan dalam kehidupan komunitas kita. Ya, adakah sesuatu yang kita bisa minta orang lain untuk mendoakan kita? Ada hal yang kita sadar kita tidak murni, kita perlu untuk naik satu level lagi, mengevaluasi diri kita melalui kehadiran orang lain, dan seterusnya. Dan poin yang kedua adalah bagaimana dengan kehidupan jasmani kita hari ini. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita kerja mungkin ya, istirahat kita, makan kita, apakah kita cukup makan atau kelebihan makan atau kekurangan makan, apakah kita terlalu banyak istirahat mager atau mungkin kurang istirahat mungkin, atau mungkin ada aktivitas lain, kurang olahraga mungkin ya, terlalu banyak ya menumpuk lemak gitu dalam tubuh kita, kolesterol, jadi kita jarang olahraga. Menurut saya gini sih, menurut saya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita melakukan aktivitas fisik ya, makan, olahraga dan lain sebagainya itu hanya sekedar supaya saya kurus, supaya saya nampak lebih baik, enggak ya. Tapi yang penting adalah waktu kita menjaga tubuh kita sehat, kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan yang sudah menebus tubuh kita. Ya, menebus tubuh kita. Jadi motivasi itu penting sekali ya. Jadi berolahragalah karena kita tahu bahwa olahraga itu menyenangkan hati Tuhan. Makanlah secukupnya karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Istirahatlah dengan cukup karena kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, dua pertanyaan ini mari kita renungkan bersama-sama dan kita bisa saling mendoakan. Demikianlah bahan kita pada bulan ini. Selamat menjalani kehidupan serupa dengan Kristus di dalam komunitas Family Care Group kita. Dan saya Joy Manik, saya pamit.